Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Maksun Best Teknik. Kali ini saya akan memperbaiki pompa oli transmisi bulldozer jenis Caterpillar ya. Di sini terdapat pompa oli yang sudah rusak. Jadi buat teman-teman yang memiliki keluhan yang sama, silahkan simak video ini sampai selesai ya teman-teman, agar tidak gagal paham. Di sini saya akan memperbaiki sekaligus memodifikasi atau membuatnya menjadi lebih rapat lagi untuk hasil yang maksimal. Di sini kita melihat perbandingan jarak antara ketebalan gear pump dengan ketebalan bodinya itu akan kita beri selisih sedikit saja ya. Kita beri selisih sekitar 5 mikro saja agar dia lebih padat. Dan nanti di sini kita akan melaksanakan pemapasan dua item ya, body dan gear pump. Di situ kita melihat bagaimana body kita papas. Nah, bagian permukaan ini nanti dipapas kemudian di harden ya teman-teman, agar dia menjadi keras supaya tidak gampang lecet. Baik, kemudian kita menggunakan alat mikromili untuk mengetahui seberapa sih sebenarnya ketebalannya yang sudah termakan. Apakah dia memiliki ukuran masih standar atau sudah berubah. Jadi di bagian gear pump ini benar-benar kita ukur menggunakan mikromili ya. Kita harus mengetahui seberapa ukurannya. Setelah kita mengetahui ketebalan gear pump antara keduanya itu apakah dia sama atau tidak. Jika dia tidak sama, maka kita harus menyamakannya dulu terlebih dahulu ya antara kedua gear pump ini. Jadi di sini kita akan mengembalikan jarak perbandingan ya teman-teman, antara ketebalan gear dengan ketebalan bodinya ini ya. Itu yang paling penting di situ. Karena jika perbandingan jaraknya terlalu jauh, dia akan mengakibatkan ngobos ya. Karena di situ dia sudah longgar. Jadi samping-sampingnya gear itu dia sudah memiliki rongga sehingga menyebabkan putaran oli atau pompa itu menjadi kurang kuat daya hisapnya ya. Jadi nanti di sini saya akan mengadakan pemapasan bagian ini. Nah, ini dia memiliki selisih sekitar 20 mikro ya, karena bagian gear pump sudah mulai aus. Jadi untuk dia mengembalikan ke posisi awal, maka plat ini akan saya bubut. Saya akan membuat perbandingan selisihnya itu hanya 5 mikro saja supaya lebih span lagi dia, padat. Karena ukuran standar aslinya itu 25,95 ya. Nah, sedangkan gearnya ini sudah termakan sehingga sekarang menjadi 25,80. Jadi dia sudah memiliki selisih 15 mikro, sekitar 80. Gear pump yang satunya sekitar 75. Sudah beda ya. Nanti di situ kita akan samakan gear pumpnya menjadi
75 mikro dua-duanya, dan plat ini akan menjadi 25,80, diberi selisih 5 mikro ya. Dan bagian permukaannya juga akan diratakan, dipapas menggunakan mesin bubut ya teman-teman. Setelah dibubut, bagian dinding gear pump ini rencananya akan kita harden ya, supaya kekerasannya kembali seperti awal. Karena jika baru itu semuanya di harden ya. Oke, kita akan mulai proses pembubutannya. Baik teman-teman, tahap selanjutnya kita mau harden ya. Ini setelah selesai dipapas kemudian di harden. Kenapa kok di harden? Jawabannya ialah
Ketika permukaan itu setelah selesai dikupas atau dipapas, maka dia akan menjadi empuk. Nah, sehingga kalau dia empuk, ada geram sedikit saja dia akan sangat mudah lecet kembali. Maka dari itu di sini kita sekuk atau deharden. Caranya itu cuma dipanasin pakai blender sampai dia panas. Tapi harus hati-hati ya teman-teman ya, karena di dalam lubang itu terdapat metal spray ya. Dia kalau panasnya terlalu berlebihan, metal spraynya tuh akan luntur semacam timah begitulah, sangat gampang sekali luntur. Jadi kita sambil melirik ke bagian lubang, dinding permukaan lubang itu, lapisan yang orisinilnya itu biasanya masih menggunakan itu metal spray ya, semacam timah itu. Nah, jika dia terlalu panas dia akan luntur. Nah, tapi kalau panasnya stabil, sedang saja, dia tidak akan lepas dari dinding itu ya. Nah, setelah selesai direndam di dalam oli ya, lebih kurangnya sekitar 5 menit atau 10 menit. Nah, jadi jangan langsung dipasang ya teman-teman. Kita cek ulang apakah permukaannya itu molet atau tidak. Kita menggunakan Mister Skate Mat ya, Mister Skate Mat yang masih baru ya, untuk kita melihat apakah dia melengkung atau tidak, karena kita tadi melakukan pemanasan ya, atau di harden itu ya. Nah, jika dia permukaannya masih rata bagus, oke, bisa dipasang.
Oke, setelah semuanya selesai dipapas, kita pasang kembali bodinya ya, sangkut kembali menggunakan baut M10x125 6 biji. Kemudian dicoba diputar bagian aspamnya itu, putar menggunakan tangan. Dia tetap harus muter ya, walaupun dia keadaannya sekarang menjadi span atau visit. Nah, tapi juga tetap harus bisa diputar menggunakan tangan ya, walaupun berat. Jika putarannya itu berat, menandakan bahwa dia itu sangat padat ya di dalam, tidak ada rongga. Karena tadi dikasih selisih hanya 5 mikro saja. Oke, nah berarti tahapnya sudah selesai ya teman-teman, prosesnya seperti itu. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal